Halo Blues, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Di video kali ini saya ingin membahas ya kabar-kabar terbaru dari The Blues Chelsea, di mana Christopher Nkunku sudah resmi diperkenalkan oleh The Blues Chelsea. Dan tentu para penggemar ya, termasuk saya, ini penasaran dengan nomor punggung yang bakal dipakai oleh Nkunku untuk musim depan ya, berseragam The Blues Chelsea. Dan para fans meminta agar Nkunku ini tidak mengenakan nomor 9. Jadi kalau kalian para fans Chelsea yang sudah mengikuti klub ini sejak era Hasselbank, tentu kalian tahu bahwa hanya Hasselbank yang cukup gacor ketika mengenakan nomor 9. Setelah itu tidak ada lagi pemain yang mampu mengenakan nomor 9 dengan baik ya. Ada beberapa pemain yang bahkan sekelas El Nino Fernando Torres ya, ini kehilangan sentuhannya ketika berseragam The Blues dengan nomor punggung 9. Jadi tentu ketakutan para fans dari The Blues Chelsea ini punya alasan ya, ketika mereka menginginkan Nkunku agar tidak mengenakan nomor 9. Oke, dan juga saya penasaran ya melihat duet Nkunku dan juga Nicholas Jackson. Nicholas Jackson ini kan juga sudah resmi berseragam The Blues untuk musim depan ya. Jadi saya sudah tidak sabar menunggu laga pramusim ya. Saya ingin melihat duet Nkunku dan juga Nicholas Jackson ya, pemain Villarreal musim lalu ini ya, sukses mencetak 13 gol di La Liga kalau tidak salah, dan juga mencetak beberapa assist. Jadi layak untuk kita nantikan ya, sejauh apa duet Nkunku dan juga Nicholas Jackson ya. Semoga duet mereka berdua ini menjadi solusi bagi lini depan The Blues yang bermasalah dalam urusan mencetak gol di musim lalu ya, karena kita tahu sendiri ya, The Blues Chelsea hanya mencetak 38 gol di Premier League musim lalu, bahkan hanya unggul 2 gol dari top skor Manchester City ya, yakni Erling Haaland yang mencetak 36 gol, bahkan tidak bermain penuh dalam satu musim ya. Jadi sangat-sangat memalukan menurut saya ya, tim sebesar Chelsea hanya mampu mencetak 38 gol dalam satu musim di Premier League. Jadi semoga saja duet ini bakal gacor dan lini pertahanan The Blues juga semakin solid. Kini tinggal menunggu apa yang akan dilakukan oleh manajemen Chelsea dalam mengisi pos gelandang yang kemungkinan besar bakal ditinggalkan oleh Mason Mount ya, karena Mason Mount ini sangat diinginkan oleh Erik ten Hag ya. Bahkan MU sudah menawar 3 kali untuk mendatangkan Mason Mount, namun The Blues Chelsea tetap menolak ya, meskipun tawaran awalnya 45 juta euro, kemudian naik ke 50 juta euro, dan tawaran ketiga 55 juta euro masih ditolak oleh The Blues Chelsea, karena The Blues Chelsea hanya menginginkan angka 65 juta euro untuk Mason Mount ya. Jadi kalau MU mampu menyanggupi 65 juta euro, saya rasa Mason Mount bakal berseragam Manchester United musim depan, karena di proses transfer Mateo Kovacic juga The Blues Chelsea bertindak fleksibel ya, di mana The Blues Chelsea menginginkan 25 juta euro plus add-on, dan City sempat menawar dengan 21 juta euro, dan itu ditolak mentah-mentah oleh The Blues Chelsea, dan akhirnya kesepakatan pun terjalin dengan harga 25 juta euro plus biaya tambahan 5 juta euro untuk memboyong Kovacic ke Etihad Stadium. Jadi ini yang harus dilakukan oleh Manchester United jika ingin mendapatkan Mason Mount ya, dengan cara mengikuti keinginan The Blues Chelsea, karena
melepas pemain ke tim rival tentu punya punya ancaman tersendiri ya. Jadi jika dijual dengan harga murah terus tiba-tiba pemain ini gacor dan membuat Chelsea juga kesulitan, ini kan jadi penyesalan di kemudian hari. Jadi harusnya dilepas dengan harga yang sesuai ya. Jadi Chelsea hanya menginginkan 65 juta euro untuk melepas Mason Mount. Jadi hal yang wajar yang dilakukan oleh manajemen Chelsea. Kemudian The Blues Chelsea juga resmi ditinggal oleh legenda yakni Cesar Azpilicueta yang resmi dilepas oleh The Blues secara free transfer, meskipun Azpilicueta ini masih menyisakan 1 musim kontraknya, tetapi The Blues Chelsea membiarkannya pergi secara gratis. Dan kabarnya Inter Milan sudah mencoba untuk mendatangkan Azpilicueta ya, menawarkan Azpilicueta untuk bermain di Liga Italia musim depan bersama Inter Milan. Dan semoga saja Azpilicueta bisa menemukan kembali ya performa yang baik di Liga Italia, karena Liga Italia kan bermain tidak terlalu mengandalkan fisik ya, berbeda dengan Premier League yang menguras tenaga ketika harus berduel dengan striker-striker yang punya speed kencang ya, seperti Erling Haaland, kemudian Watkins dan pemain-pemain lain ya. Di Premier League itu mengandalkan fisik, jadi Azpilicueta sudah tidak mudah lagi, jadi sangat sulit untuk bersaing di Premier League. Namun di Liga Italia saya rasa dia masih cukup oke ya. Kemudian update transfer dari gelandang Brighton yang ingin didatangkan oleh The Blues Chelsea. Dikabarkan memang Moises Caicedo ini adalah target prioritas dari The Blues ya, meskipun The Blues Chelsea ini menginginkan gelandang yang bisa bermain di sisi sayap. Jadi banyak spekulasi bahwa The Blues Chelsea kemungkinan besar bakal lebih memilih Gabri Veiga ya, pemain Celta Vigo yang mencetak 11 gol dan 11 gol dan 4 assist di La Liga musim lalu ya, ketimbang Moises Caicedo. Tetapi para fans menginginkan ya The Blues Chelsea ini mendatangkan Moises Caicedo untuk menemani Enzo Fernandez di posisi double pivot ya, karena formasi Pochettino ini lebih sering mengandalkan formasi 4-2-3-1. Jadi Caicedo ini merupakan pilihan yang tepat untuk The Blues Chelsea. Kalaupun Chelsea gagal mendapatkan Caicedo, kemungkinan opsi terbaik yakni mendatangkan Romeo Lavia dari Southampton ya. Jadi banyak pemain yang dikaitkan dengan The Blues Chelsea ya. Namun sampai saat ini saya belum mendengar ya pemain bertahan yang dikaitkan dengan The Blues Chelsea. Kalau kiper terbaru ada Andre Onana dan juga Diogo Costa dan Robert Sanchez dari Brighton. Jadi kemungkinan besar Chelsea bakal memprioritaskan lini tengah dulu ya, kemudian mencari penjaga gawang ya, karena saat ini Chelsea masih fokus dalam proses penjualan Mason Mount dan juga Kai Havertz ke The Gunners Arsenal. Jadi setelah melepas kedua pemain ini, saya yakin The Blues Chelsea bakal bergerak cepat untuk mendatangkan pemain-pemain incaran sebelum disalip oleh tim-tim lain. Jadi layak untuk kita nantikan ya, dan berdoalah yang terbaik untuk The Blues Chelsea yang dalam proses membangun kembali skuad ya. Dan saya berharap The Blues Chelsea musim depan bisa meraih trofi Premier League ya, karena musim ini pemain-pemain yang didatangkan mayoritas pemain muda, dan itu bukanlah hal yang mustahil karena kita pernah terlempar
di posisi papan tengah di musim 2015-2016 dan musim berikutnya kita menjadi juara. Semoga hal itu terjadi lagi. Jadi harapan saya tentu ingin melihat Chelsea mengangkat trofi Premier League lagi, ya, setelah terakhir kita mengangkat trofi di musim 2016-2017, atau setidaknya kita berada di zona Liga Champions di akhir musim depan, ya, dan bisa bermain lagi di Liga Champions, karena kita merupakan juara di 2 musim lalu Champions League ketika mengalahkan Manchester City di final dengan skor 1-0. Oke, teman-teman, sekian dulu video seputar update terbaru dari tim kesayangan kita, yakni The Blues Chelsea. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Saya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.